Pemirsa, ketemu lagi bersama saya Iwan to be Millionaire dan juga Setiawanti Adatara dan tamu istimewa kita Mbak Ati yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan untuk business owner. Oke, kita masih dengan sekolah finansial nih. Iya. Kita pengen biar paham ya melek finansial dengan Mbak Ati ini, Mbak. Nah, ini problemnya itu adalah pengusaha atau business owner. Iya. Kadang kalau mau ngelola keuangan tuh masih kacau. Ini apa aja yang perlu diketahui, Mbak? Oh iya. Nah, yang pertama sih memang ini ya. Kalau business owner itu kan kadang memang ini ya, Mas. Pokoknya yang penting bisnisnya dulu jalan. Terus pengeluaran itu kadang pengeluaran pribadi itu lewat rekening yang sama. Nah, karena tercampur jadi satu ya akhirnya jadi bingung nih. Ini seberapa sih untungnya? Nah, untung atau rugi usaha kita ini kayak gitu. Nah, itu yang dialami para pebisnis owner gitu. Masih kecampur-campur ya keuangannya tadi, Pak. Memang awalnya itu pikir carry, tapi ternyata ya Mas, di tengah jalan kantong nyonong. Di tengah jalan bingung. Ini tadi yang saya yang mana, bahkan bener nggak ini Mbak, kesalahannya rata-rata juga dia lupa menggaji dirinya sendiri. Betul. Nah, iya, kadang nggak dipikirin. Nah, sebenarnya bagaimana sih menentukan? Nah, yang harus diingat bahwa dalam usaha itu kan ada ini bidangnya apa? Ada jasa. Iya kan? Ada manufaktur. Manufaktur itu kalau konveksi itu masuk kategori yang manufaktur kayak gitu, karena itu nanti secara keuangannya udah beda kayak gitu. Atau model ini misalnya keripik singkong yang pabrikan kan juga ada itu yang gede itu gitu. Nah, itu kan beda dengan usaha yang jasa gitu. Nah, itu tentu saja, atau retail, bisnis retail. Nah, itu tentu saja beda ini manajemen keuangannya. Bagaimana menyusun laporan keuangannya kayak gitu. Nah, problema terbesar itu dalam hal literasi keuangan atau pengetahuan tentang keuangan. Keuangan, entah itu keuangan pribadinya si business owner atau pengusaha dan juga keuangan dari bisnisnya sendiri. Kadang kan kalau orang yang usaha awal itu kan mikir yang penting produksi dan penjualan. Iya kan? Iya, benar. Uangnya banyak gitu. Banyak yang terus datang ke saya gitu, Bu. Saya ini uang saya itu kayaknya kok penjualannya gede, tapi saya nggak tahu ini untung apa rugi kayak gitu. Kok uangnya nggak ada? Sering loh itu ya. Nah, sering. Jadi uang itu liwat tok ya, jalan. Uang lewat tok, permisi gitu. Uang lewat tok. Iya, tapi begitu hasil akhir kok ya nggak ada gitu. Nah, ini yang berarti yang harus dipahami namanya laporan keuangan gitu. Ada laporan keuangan pribadi, ada laporan keuangan usaha. Ya kalau dicampur gimana ini? Ternyata uangnya banyak masuk kayak gitu dari usaha, sebenarnya itu untuk nanti beli bahan. Ternyata dipakai. Kemarin ada mobil baru nih kayak gitu, terus beli gitu karena di rekening kan banyak nih uangnya. Nah, tapi nggak sadar bahwa itu uang produksi. Nah, kayak gitu. Itu memang sebaiknya memang harusnya dipisah antara uang pribadi dan uang usaha. Nah, terus bagaimana nih untuk diri sendiri? Seperti Mas Tiawan sampaikan tadi bahwa harus menggaji dirinya. Kalau di tahap awal lebih baik menggaji dirinya. Kalau belum bisa nih untuk menggaji dirinya, ya udah dianggap tapi ditulis nanti ada hutang gaji tuh. Gitu. Terus gimana nih? Saya juga butuh nih untuk segera nggak apa-apa gitu, tapi harus ada catatan gitu. Karena nanti kita akan menghitung di akhir bulan namanya rugi laba gitu. Iya, laporan ini kan sebenarnya ada 3, Mas. Apa aja ini? Iya, laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut neraca. Neraca itu timbangan. Itu neraca. Timbangan ya. Timbangan. Neraca itu kan keseimbangan. Nah, gitu. Terus yang kedua nih, laporan rugi laba. Terus yang ketiga, laporan arus kas. Nah, ini orang awam bingung loh ini. Makanya arus kas dengan rugi laba kadang orang bingung gitu. Kalau yang biasanya yang dicatat penerimaan dan pengeluaran itu sebenarnya
arus kas. Iya, arusnya. Itu arus kas. Nah, makanya terus beda lagi ketika laba rugi. Nah, ini usahaku tuh laba atau rugi. Kadang di laba rugi itu kelihatan laba, tapi ternyata nggak ada uangnya. Ya itu bisa jadi karena kalau membaca laporan keuangan itu harus komprehensif, harus secara keseluruhan. Nah, tapi biasanya mungkin teman-teman business owner itu tidak memahami seperti apa sih laporan keuangan yang benar kayak gitu. Nah, itu bisa ke kantor jasa akuntan misalnya untuk biar tahu atau biasa dibuatin gitu atau biar disusunkan di awal atau mau dibuatin apa buati? Buati ini maksudnya ke kantor jasa akuntan yang punyanya Buati gitu. Iya boleh. Ini saya nggak promosi. Nanti kita bahas kapan-kapan khusus ini dengan KJA loh perlu dibuatin sama Buati. Iya tapi ya memang klien saya banyak terutama yang business owner terutama yang nanti ini kaitan erat nanti di perpajakan. Jadi perpajakan jangan dipikir hanya bisnis. Tapi pribadi. Nah, pribadinya melekat. Dalam kehidupan kita itu melekat ada perpajakan kalau kita punya penghasilan. Kalau kita tidak punya penghasilan ya nggak perlu karena tidak mempunyai NPWP gitu. Itu sih. Nah, kadang di awal saya sangat terenyuh sekali menyepelekan namanya pajak untuk business owner. Benar. Tapi begitu nanti udah naik bertumbuh sudah bertumbuh gitu ya. Ternyata masalah ada perpajakan. Akhirnya kolaps itu untuk apa? Karena untuk membayari pajak yang terutang yang belum dibayarin sebelumnya. Bukan karena ikut YouTuber gitu kolaps. Beda ya kolaborasi. Ini kolaborasi itu bersama-sama. Ini kolapsnya ini karena itu ya. Mikir pajak carry ya. Jadi dari awal tuh malah kalau bisa udah tahu ya. Betul. Jadi memang kalau memang kita lihat memang di awal baru mulai awal pebisnis itu kita memang harus mikirin juga apakah transaksi-transaksi kita itu ada kaitannya dengan perpajakan. Itu harus dilihat. Kalau iya mulai kita pikirkan kita dengan tax planning gitu. Nah, kayak gitu. Nah, nanti bagaimana kalau kita tidak paham banyak literasi kalau mau belajar sendiri boleh dari terserahlah mau pakai banyak kayak gitu atau mau dengan jasa itu bisa gitu. Nah, ketika nanti teman-teman pebisnis itu sudah mulai scale up ya. Intinya kan dari pengennya kan nanti bertumbuh gitu-gitu ya. Nah, itu memang ada dua Mas ininya yang diperlukan. Yang pertama itu justru pengetahuan tentang keuangan, laporan keuangan. Pebisnis owner itu nggak perlu tahu caranya nginputin satu-satu, nggak perlu. Kita hire orang untuk nginputin bisa gitu. Tapi yang terpenting harus bisa baca laporan keuangan. Bacanya cuman bukan baca ini loh ya. Laporan LAPORAN, laporan. Tapi sampai ke analisis laporan keuangan karena itu mencerminkan dari usahanya apakah sehat apa enggak gitu. Biar tahu kondisi financial check up. Gitu. Enggak hanya ke kesehatan dicek panas apa enggak ya. Gitu. Kesimpulan ini Mbak Ati yang bisa diintisarikan, dirumuskan, diringkas dari pengelolaan keuangan untuk bisnis owner ini apa aja? Yang pertama sekarang ini saat ini yang pertama harus memisahkan uang pribadi dan uang bisnis, uang usaha harus dipisahkan. Yang kedua itu juga selalu belajar itu dalam artian untuk pengetahuan tentang keuangan ini karena terutama teman-teman pebisnis owner kan sangat kurang gitu. Nah, yang ketiga itu memang dalam bisnis itu memang kita selain kita harus mempunyai link itu jaringan relasi network gitu. Network itu dalam kaitannya atau ikut asosiasi dan itu bisa mengkayakan kita dengan teman-teman itu gitu. Nah, itu silahkan teman-teman di daerah bisa ke mana yang kira-kira sama-sama pengusaha gitu. Komunitas pengusaha gitu. Itu saja sih kira-kira. Matur nuwun sangat Mbak Ati yang sudah berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan bagi kita ya.
seputar bagaimana mengelola keuangan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.